Bahrain betul-betul koyak dengan penyokong Indonesia. Ini yang seharusnya Malaysia contohi untuk perlawanan dengan Vietnam dan perlawanan seterusnya. Kita kena ganggu emosi mereka secara cyber dan di stadium. Guys, pasca kemenangan timnas lawan Bahrain semalam, Bung Toel kembali buka suara. Banyak banget yang dikomentari. Yang pertama, apakah masih perlu proses naturalisasi pasca kemenangan ini atau di stop? Proses naturalisasi masih lanjut atau tidak nih? Pengennya? Pengennya? Ya. Kalau itu ditanyakan kepada saya tetap punya keberpihakan kepada pemain sepak bola negeri sendiri. Ya jangan tambah. Sebetulnya bakat-bakat kita hebat. Dan saya bangga sama Rizky Ridho sama Marcelino. Orang bilang Rizky Ridho bagus karena J.I. Jazz. Sebetulnya juga J.I. Jazz bagus karena Rizky Ridho. Apakah benar J.I. Jazz bagus karena Rizky Ridho? Silakan tulis di kolom komentar. Kalau saja Boas hadir pada saat ini di era kehebatannya, Widodo Ceputra hadir saat ini di era kehebatannya, dia main di belakang Ore Romeni, Boas di sebelah kiri di posisi Ragnar, Widodo di posisi Marcelino, catat omongan saya, ngayal saya waktu nonton 3-0. Bahkan lucunya, bisa-bisanya orang yang mendengar hayalan Bung Toel sampai tepuk tangan. Masing-masing bikin 1 gol. Boas sebelah kiri di era kehebatannya Widodo. Waktu nonton itu terus terang aja ngayal. Ternyata Bung Toel bukan hanya jago menganalisis sepak bola, tapi juga master dalam berhayal. Kita punya bakat yang luar biasa loh. Kenapa? Karena waktu pergantian Ragnar dan Marcelino kelihatan ada penurunan bobotnya. Ketika Marcelino diganti Eliano Rendes kelihatan. Ketika Ragnar diganti oleh Rizky Kambuaya kelihatan. Saya nggak bilang Rizky Kambuaya jelek. Saya mau bilang dia bagus, cuma dia kesempatan bermainnya kurang. Saya mau mengingatkan tentang membangun sepak bola, membangun tim nasional. Bedakan dengan frasa membentuk tim nasional. Saya tanya sendiri ke Pak Erik sampai kapan Anda melakukan naturalisasi, mengambil pemain diaspora? Sampai kapan? Di dalam negeri ini ada ribuan, jutaan anak-anak yang punya talenta yang sama, yang ingin juga menjadi pemain tim nasional. Kalau Anda, Pak Erick Thohir, terus melakukan pembinaan seperti yang sekarang, mengambil pemain-pemain binaan dari Belanda. Karena mereka nggak dapat kesempatan yang sama seperti oleh Romeni, seperti Verdong, seperti siapapun yang ada di tim nasional sekarang. Nggak ada investasinya PSSI. Atau yang paling heboh sekarang nih, gerakan kembalikan STY untuk timnas. Nih komentar kembalikan STY. Komentarnya Bung. Itu udah masa lalu, bab lama. Ini bukan soal taktikal juga. Jadi saya pikir kalau isu itu dikemukakan, menurut saya justru itu yang yang bikin keruh. Karena ada ekses yang terjadi 2 tahun belakangan. Menurut saya dalam tanda kutip, lokal pride itu direndahkan, bukan cuma pemain, tapi juga pelatih. Dalam pembicaraan, dalam perbincangan sehari-hari di media sosial, local pride pemain itu direndahkan. Fisiknya jelek, nggak ada gizi, passing aja nggak bisa. Pelatih kita nggak dianggap nggak bisa. Kita tahu masih kurang, tapi saya juga tidak pernah merendahkan teman-teman. Sejak Errol Iba main, saya hafal bek kanan dia, saingannya Ismet Sofyan. Kalau mau keras temennya, sahabat karibnya di depan, Eli Eboy. Coach RD saya ingat sejak di Persikota gitu kan. Yang soal Patrick Kluivert, apakah masih lanjut atau digantikan oleh Alex Pastor? Nasib Patrick nih, Bung. Ya. Kalau Indonesia kalah, apakah stop? Kalau Indonesia menang, apakah lanjut? Kalau kalah, emang salah Patrick? Enggak lah, maksudnya bukan salah Patrick. Kalau soal lanjut apa tidaknya urusan ketua umum sama exco. Makanya kenapa saya belum mengkritisi, karena ini baru 1 pertandingan yang dia jalani. Baik. 2 pertandingan dengan malam ini. Jadi saya akan selalu lihat kualitas bolanya. Kerja dia buat tim ini apa sih? Apa yang perubahan di tim ini apa? Sentuhannya apa gitu. Oke. Netizen banyak yang riuh soal Alex Pastor yang dianggap dia lebih cocok yang menjadi pelatih kepala. Komentarnya, Bung? Kan memang sejak waktu itu pun kalau saya tidak salah dengar, ketua umum kan bilang melengkapi Patrick Kluivert. Tidak semata-mata Patrick Kluivert kan? Oke. Bahwa Alex Pastor punya spesifikasi, mungkin kelebihan dan sebagainya ya. Sementara supporter Malaysia ingin meniru kekompakan fans Indonesia yang membakar semangat Garuda untuk menumbangkan timnas Bahrain. Bahrain betul-betul koyak dengan penyokong Indonesia. Dari jurulatih dia, penyokong dia, sampailah penjaga gol dia langsung tak dapat terima hentaman padu penyokong Indonesia. Itu jelas membuktikan bahawa perang cyber
dan sokongan padu di stadium sangat penting kerana ia jelas dapat mengganggu emosi pemain lawan. Jurulatih Bahari sendiri akui suasana di stadium hari itu cukup luar biasa kerana setiap saat ada sorakan dan jeritan dari pendukung Indonesia. Ini yang seharusnya Malaysia contohi untuk perlawanan dengan Vietnam dan perlawanan seterusnya. Kita kena ganggu emosi mereka secara cyber dan di stadium. Salino gets free down the right hand side once again. No flag, it's a lovely ball in, and Romani cool as you. Ini yang seharusnya Malaysia contohi. Atlas Malaya kena dibantu oleh penyokong Malaysia yang lain. Ya, jangan hanya Atlas Malaya saja yang bersorak. Setiap saat kena ada sorakan yang boleh bagi semangat pada pemain kita dan mengganggu emosi pemain lawan. Sebelum perlawanan pula, geng-geng netizen boleh lancarkan gangguan psikologi pada pemain dan jurulatih mereka. Aku nak apresiasi dulu ke La Grande dan Ultras Garuda. Apa yang mereka tampilin luar biasa jo, menyala. Dan bisa dibilang apa yang dibuat dengan mereka sudah bisa ngebuat don pemain Bahrain. Kalian dah donian untuk donasi apa ke mereka? Nggak bakalan aku mau support negara Indonesia lagi dengan apapun hal itu. Aku sendiri orang Arab yang di situ. Jadinya begitu Bahrain kalah, semua lihat aku, nejak aku, "Oi Arab, kalah kau ya, udahlah, jual karpet aja lah, nggak usah main bola lah." Ya Allah, aku bilang, aku lagi support kalian lu, aku bukan dari Arab Bahrain lu, Arab Irak. Dia bilang, "Alah bang, udahlah, gara-gara kalah jadi malu kan, aduh jangan lawan bang, ini Indonesia." Oh, semua orang cewek-cewek juga, "Iya bang, wah kalah Arab ya, wah, ganting itu bang, wah, bola nggak bisa main." Wah, ampun ya Allah, apa sih? Aku bilang demi Allah, aku tadi support kalian biar kalian menang. Dia bilang, "nggak ada bang, kamu orang Arab, mana mungkin lu support." Ya ampun ya itu, entahlah. Jadi dari hari ini nggak peduli aku ya, nggak mau aku support kalian lagi. Kalian mau kalah, mau menang, nggak urusan aku. Daripada aku ke situ nanti kalian bilang, "Udahlah jual karpet aja lah, kurma lah, udahlah."